Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pengawasan dimanapun kalian berada, berjumpa lagi dengan saya, Saidah Nafisah, penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Karampel. Pada kesempatan kali ini, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh seorang narasumber yang tentunya sangat kompeten di bidangnya. Beliau adalah Ustadz Rosid. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah penyuluh agama Islam dari KUA Kecamatan Karampel. Nah Ustadz, sebelum kita ngawas pada kesempatan kali ini, boleh dijelaskan sedikit nggak terkait latar belakang pendidikan Ustadz Rosid? Mangga Ustadz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat pemirsa dimanapun berada, perkenalkanlah bahwa saya bergabung di acara ngaos ini. Saya pribadi nama lengkapnya adalah Abdul Rosid, kelahiran Indramayu tanggal 17 bulan Agustus tahun 1989. Latar belakang saya adalah pernah berpendidikan di Pondok Pesantren Apik Kauman Kaliwungu Kendal. Dan alhamdulillah status saya sudah menikah. Dan saat ini alhamdulillah bisa bergabung di acara ngaos penyuluh agama KUA Kecamatan Karampel. Semoga acara ini bermakna dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Ustadz Rosid, hari ini kira-kira kita mau ngaji apa nih? Pada kesempatan ini, insya Allah, yuk kita mengulas kembali seputar sholat 5 waktu. Seputar sholat 5 waktu. Yang dimana dalam sholat 5 waktu ini ternyata memiliki makna yang mendalam. Karena di dalam sholat 5 waktu, baginda Kanjeng Nabi Muhammad SAW akan memberikan perumpamaan bagi siapa saja sebagai umat Islam yang telah memiliki kewajiban untuk pelaksanaan sholat 5 waktu. Di sini ada gambaran yang telah dikutip dalam kitab Riyadhus Shalihin. Yuk kita simak bareng-bareng. Oke, mangga Ustadz, boleh dimulai untuk ngajinya. Bismillahirrahmanirrahim. Puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam seraya kita panjatkan juga kita sampaikan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis yang mana hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, yang mana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang mana beliau bersabda yang berkaitan dengan perumpamaan atau mengibaratkan sholat 5 waktu itu seperti apa. Sabda beliau sebagai berikut, matalus sholawatil khamsi kamathali naharin jarin gomrin ala babi ahadikum yagtasilu minhu kulla yaumin khamsa marratin, rawahu Muslim. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, masalus sholawati, perumpamaan sholat 5 waktu ini kamathali naharin, seperti perumpamaannya bengawan atau sungai, jarin yang mengalir. Di sini airnya mengalir dengan deras. Di samping itu juga airnya jernih. Gomrin, yang banyak mengalirnya. Artinya airnya deras, rasanya juga tawar. Tidak seperti air seperti biasanya. Yang mana bengawan atau sungai ini yang mengalir airnya deras ala babi ahadikum, berada di depan rumah kita. Seperti halnya berada di depan rumah kita. Yaktasilu minhu, dan kita pun mandi dari air itu kulla yaumin, setiap harinya khamsa marotin, sebanyak 5 kali. Maksudnya bagaimana? Hadis di sini yaitu menegaskan tentang pentingnya menjaga sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini harus benar-benar kita jaga secara rutin. Jangan sampai ditinggalkan. Dan kita pun juga harus dengan penuh perhatian untuk setiap kali memperhatikan
waktu datangnya waktu sholat 5 waktu itu, agar kita bisa meraih manfaat dari sholat 5 waktu itu, yang mana manfaatnya sebagai pembersihan dosa. Dari sini hadis Nabi menjelaskan bahwa sholat 5 waktu itu bisa menghapus dosa, seperti halnya air sungai yang dapat menghilangkan kotoran. Menghilangkan kotoran. Sholat 5 waktu ini laksana kita mandi dalam sehari sebanyak 5 kali. Semakin banyak mandi, semakin bersih kotoran yang berada di dalam tubuh kita. Kalau kita mandinya sekali, otomatis masih banyak kotoran yang menempel. 2 kali, 3 kali, 4 kali pun juga masih ada yang tersisa kotoran yang menempel dalam tubuh kita. Kalau kita sudah mandi sebanyak 5 kali, insya Allah maka tubuh kita yang jelas akan bersih daripada kotoran-kotoran. Maka kalau orang yang sudah mandi di dalam sungai yang sudah tersedia di depan rumah kita, ini perumpamaannya berarti kita mandi dalam sehari 5 kali, laksana sholat sebanyak melakukan sholat 5 waktu. Jadi yang jelas sholat 5 waktu itu bisa dijadikan sebagai pencuci dosa. Maka kalau kita sehari sudah mandi 5 kali, pertanyaannya, apakah masih ada kotoran yang menempel di dalam tubuh kita? Jawabannya adalah jelas, bahwa sahabat Nabi menjawab pada waktu itu tidak ada lagi kotoran sedikit pun yang menempel di dalam tubuh kita. Yuk kita bersama-sama memperhatikan untuk senantiasa menjaga sholat 5 waktu ini. Yang mana sholat 5 waktu pada intinya adalah membersihkan jiwa dan hati kita dari dosa. Pembersihan itu ada 2, ada pembersihan jasmani, ada pembersihan rohani. Kalau pembersihan jasmani ini membersihkan kotoran dari noda. Sedangkan pembersihan secara rohani ini pembersihan kotoran dari dosa. Kita setiap hari pasti tidak luput dari perbuatan dosa yang mungkin kita tidak terasa. Maka dengan adanya melaksanakan kita sholat 5 waktu, yang mana waktunya ini berjenjang, dari 5 waktu ini, insya Allah mudah-mudahan dosa-dosa sehari kita dapat terhapuskan. Maka kita sebagai umat Islam yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu, ayo kita jalankan dengan baik. Sebagaimana syairnya para kiai mengatakan demikian. Ayo batur aja pada tinggal sholat, 5 waktu cuan aja pada telat, tinggal sholat iku siksane berat, besok yen kumpul ana ing alam akhirat, Uma gedong wis pasti ditinggal loyong, Uma tingkat wis pasti ditinggal mangkat, Umah bagus wis pasti ditinggal lius, istri cantik wis pasti ana sing lirik. Satu lagi, lara adik saben dina saben wengi, mikiri wong lanang kang wis ninggal kari, ning pikiran kaya kuat kaya belik,
ning tekade kaya emong mati. Alhamdulillah. Yang jelas, ayo kita bersama-sama sebagai umat Islam jangan sesekali berani meninggalkan sholat 5 waktu. Perumpamaan sholat yang sudah digambarkan oleh baginda Kanjeng Nabi Muhammad SAW, laksana kita mandi 5 kali sehari, sebanyak 5 kali. Jadi insya Allah kalau semakin banyak mandi, kita akan semakin bersih hati dan jiwa kita dari kotoran dosa-dosa. Amin ya robbal alamin. Mungkin itu saja terlebih dahulu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Rosid penjelasannya terkait sholat 5 waktu yang ada di kitab Riyadhus Shalihin. Ternyata selain Pak Rosid pintar dalam menjelaskan ataupun kompeten dalam menjelaskan tentang agama, beliau juga ahli dalam melantunkan syair-syair dengan nada-nada yang indah. Nah, buat sahabat-sahabat pengawasan nanti yang ingin masih mendengarkan syair-syair, entah itu penjelasan agama dari Ustadz Rosid, jangan lupa terus saksikan program Ngaos Ngaji On Screen KUA Kecamatan Karampel. Insya Allah nanti Ustadz Rosid bakal ketemu lagi sama kita di episode-episode berikutnya. Ya, terima kasih Pak Ustadz untuk waktunya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. like, komen, dan subscribe. Dadah.